Membahas soal kebakaran gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Bogor, Jawa Barat, kita sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi. Selamat petang, Pak Bobi. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Apa Pak Bobi, kabar? tadi Panglima bilang ini disinyalir akibat gesekan. Ketika ada gesekan yang menyebabkan ledakan dari amunisi kedaluarsa, apa yang Komisi 1 soroti yang jadi catatannya, Pak Bobi? Jadi utamanya kita tentu perlu ada investigasi dan hasilnya disampaikan nanti. Tadi sepintas kan sudah dibilang bahwa itu ada amunisi yang kadaluarsa yang memang akan diledakkan. Karena secara teorinya itu amunisi itu kan tidak ada yang kadaluarsa. Yang dari Perang Dunia Kedua pun itu juga masih bisa meledak. Tetapi tadi sudah diidentifikasi bahwa ini adalah amunisi yang memang akan dihancurkan. Nah, oleh karenanya berikutnya adalah kita ingin memastikan keselamatan penduduk di area sekitar. Tadi disampaikan gudang amunisi itu ternyata di sana bukan hanya satu, ada beberapa. Nah, kami berkeyakinan bahwa waktu dibuat gudang tersebut itu adalah sebelum banyaknya pemukiman seperti saat ini, sudah 30 tahun lalu atau 40 tahun yang lalu. Oleh karenanya ini perlu dievaluasi ulang. Kalau tadi disampaikan bahwa adanya dengan adanya kejadian ini, ada penduduk yang diungsikan, artinya memang ada masyarakat yang tidak di dalam jarak aman untuk ada suatu gudang amunisi di tengah-tengah kepadatan penduduk. Ini yang nanti perlu dievaluasi apakah gudang tersebut perlu dipertahankan dengan tingkat protokol keamanan yang ditingkatkan lagi atau memang perlu ada relokasi gudangnya. Karena kalau untuk merelokasi pemukiman kan saya rasa sangat rumit lah. Tetapi minimal gudangnya. Kalau tadi proses tunggu untuk disposal amunisi yang kedaluarsa atau bekas pakai, tapi rentan, ini berbahaya, itu bagaimana prosesnya, Pak Bobi? Ya maksudnya setiap mengelola amunisi itu sudah pasti ada protokolnya masing-masing. Dan saya rasa TNI juga paham. Kalau ini memang suatu kecelakaan, ya memang perlu diantisipasi. Paling tidak itu tadi. Jangan sampai bila mana terjadi kecelakaan itu bisa merembet masuk ke ranah masyarakat di pemukiman yang padat. Karena ya itu tadi gudang tersebut pasti dibuatnya itu zaman sebelum banyak pemukiman di area 10 kilo di antara dari jarak gudang tersebut misalkan. Nah ini yang tadi karena ada disampaikan ada evakuasi. Nah kalau ada evakuasi berarti kan kalau ada kecelakaan itu ada di dalam jarak yang tidak aman. Nah ini bagaimana ke depannya? Ini yang paling utama yang perlu secara diidentifikasi. Baik, Pak Bobi tadi Panglima bilang tidak ada human error, tapi karena gesekan. Namun dalam investigasi apakah juga tidak bisa dinafikan soal human error atau dugaan kelalaian manusianya? Kalau soal kenapanya itu kan ranahnya di mereka lah yang paling paham. Apakah itu human error atau tidak. Tetapi yang kita menjadi pertimbangkan adalah bagaimana jarak aman gudang tersebut yang ada di pemukiman penduduk. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Kalau apakah itu selama tidak ada korban jiwa, terus tadi sudah diidentifikasi, yaitu memang mereka TNI yang paling paham. Tetapi kami melihatnya dari lokasi. Apakah lokasi tersebut bila dipertahankan dan ada kemungkinan potensi seperti ini terjadi lagi, ini yang perlu dievaluasi dari tapi mungkin hasil dari temuan Komisi 1 tadi. mungkin untuk mendorong direlokasi gudang amunisi ini. Ini kan Kodam Jaya, lokasi wilayah di Jakarta Raya ini nantinya. Ya, saya rasa kalau memang tadi itu ada evakuasi, ya saya rasa itu perlu dipertimbangkan untuk adanya relokasi. Apalagi kan kita untuk di Jaya ini kan ada sedang perencanaan aglomerasi, yaitu daerah-daerah yang sekitar yang terdekat dengan ibu kota kita. Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan yang diperlukan dalam nanti mengevaluasi kecelakaan ini. Sehingga nantinya jangan sampai terulang lagi bila mana ada kecelakaan seperti di Cilandak KO tahun 1984, ini tidak bisa diantisipasi. Baik, terima kasih Pak Bobi, anggota Komisi 1 DPR, fraksi Partai Golkar, menyampaikan pandangan soal peristiwa terbakarnya gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Bogor, Jawa Barat.
Dan saudara, usai jeda, umat Katolik hadiri misa pontifikal Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Selain misa, Gereja Katedral juga membagikan hasil bumi seperti buah dan sayur bagi umat.